Ya, tekanan kembali terjadi di sesi Asia hingga kurang lebih memasuki sesi New York. Tapi apa yang terjadi setelah rilis FOMC Minutes? Ternyata emas kembali rebound dan persis dengan apa yang kita perkirakan ya. Penurunan itu sudah diantisipasi lebih dulu, kurang lebih sejak hari Jumat dengan pernyataan Clarida, lalu kemudian di hari Senin terdorong lagi dengan ekspektasi kenaikan suku bunga in case Powell kembali berkuasa gitu ya. Lalu kemudian yang kita lihat kemarin adalah sisa-sisa dari tekanan tersebut dan kita mendapatkan areal 1778 sebagai zona support dan itu persis terjadi sebelum FOMC Minutes. Bahkan kalau Anda perhatikan secara detail, satelit data PCE yang cenderung memberikan indikator inflasi, ternyata justru emas tidak kembali tertekan. Walaupun kita sempat lihat data PCE-nya sendiri itu jauh lebih kuat daripada ekspektasi. Bahkan kalau kita lihat ini juga jauh lebih kuat dari previous atau periode sebelumnya. Ya, PCE untuk bulanan sendiri berada di 0,6%, itu sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian untuk tingkat tahunannya sendiri itu berada di 5%. Kalau misalkan Anda perhatikan di FOMC Minutes-nya sendiri, kita hanya mendapatkan apa yang sudah diputuskan di pertemuan 3 November. Jadi sama sekali tidak ada tambahan. Itu berarti poin pertama yang kemarin kita sempat sampaikan kemungkinan akan terjadi rebound di malam hari. Nah, ya saya rasa harusnya Anda membalikkan kondisi di malam hari persis dengan apa yang kita sampaikan. Dan hari ini kita mendapatkan polanya adalah kecenderungan untuk kembali ke atas, walaupun tidak mungkin untuk menembus zona 1860 kembali. Tapi secara bertahap kita akan melihatnya apakah dia sanggup lebih dulu melewati areal-areal resisten yang sangat penting apa tidak. Yang terlebih utama adalah terkait dengan pola double bottom yang saya temukan di grafik H1. Sejauh mana? Apakah efektif sampai nanti malam atau hanya relatif sesaat saja? Nah, inilah yang harus kita lihat dari technical analysis untuk hari ini. Dan untuk catatannya adalah hari ini pasar obligasi Amerika libur, jadi kemungkinan kita tidak akan mendapatkan gangguan. Jadi fokusnya adalah kepada US dollar. Tapi US dollar sendiri seharusnya akan mengalami correction atau bahkan mungkin saja pelemahan kembali. Apalagi FOMC Minutes jelas-jelas tidak memberikan perubahan apapun dan mungkin kita harus keep hal tersebut di pertemuan FOMC Desember mendatang. Tapi yang jelas hari ini ekspektasi kami adalah pergerakan kemungkinan relatif sideways. Kita lihat langsung dari technical view yang sudah saya sediakan, termasuk juga outlook berikutnya. Technical view 25 November 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook 25 November 2021 jam 11.27 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung tertuju pada DXY untuk kali ini dengan grafik H4 yang ternyata memang betul setelah dia retest area support trendline, hanya mendekati lebih tepatnya, kemudian dia menguat atau naik, dan akhirnya di malam hari setelah FOMC Minutes diumumkan atau dirilis, justru tidak ada perubahan yang berarti dan tidak ada perubahan yang signifikan. Semua hanya report dari apa yang sempat diputuskan di pertemuan 3 November yang lalu. Dan akhirnya kita pun mendapatkan area koreksi lagi di malam harinya untuk US dollar. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja apakah nantinya dia akan tembus, karena memang ini sudah berhari-hari dia berada di atas trendline. Dan kita tinggal tunggu apakah dia akan tembus atau justru hanya koreksi sementara lalu kemudian naik. Yang harus Anda ingat bahwasanya 4 hari ke depan Amerika merayakan Thanksgiving, jadi kemungkinan market tidak akan terlampau efektif, bahkan hanya kurang lebih maksimum sampai jam 1 dini hari ya. Dan tentunya ini juga terkait dengan pasar obligasi atau treasury yang kemungkinan kita tidak akan melihatnya bergerak karena murni dia akan berhenti. Ya, tapi perberhentiannya atau penghentiannya kemarin itu turun ya di akhir atau setelah FOMC Minutes. Oke, kemudian kita kembali di DXY-nya sendiri. Jadi kalaupun misalkan nanti turun, berarti ini tetap area support trendline sebagai support pertama 96.57, kemudian nanti berikutnya adalah area arsir yang juga historical price perkiraannya adalah 96.237 dan terakhir adalah support ketiga di 95.512. Oke, kemudian kalau dari sisi MACD-nya sendiri, dia sudah mulai cross, kemungkinan dia akan melemah. Jadi inilah kesempatannya, kemungkinan untuk gold bisa kembali melanjutkan kenaikan. Karena kemarin, setelah dia dihantam dengan tekanan bertubi-tubi selama 3 hari terakhir, termasuk juga dari sejak sesi Eropa hingga sesi Amerika ya. Kemarin itu sempat turun sampai 17.78, lalu kemudian saat FOMC Minutes hanya bergerak di kisaran 80 sampai 85. Bahkan ditutupnya di 17.88.
kalau misalkan ternyata US dollar atau DXY dalam hal ini kembali melemah atau terkoreksi turun, maka gold bisa mulai kenaikan. Technical view gold 25 November 2021 jam 11.31 waktu Indonesia bagian barat, running price berada di 1791.70 untuk high 1794.00 dan low 1785.70. Oke, saya lihat lebih dulu dari posisi ini. Ternyata kemarin berhasil turun, tapi juga ternyata tidak berhasil mencapai teritori yang kita tandai sebagai level kritikal ya. Dan ini berarti pertanda yang bagus karena akhirnya ditutup dengan kondisi candle, ya ini adalah bentuknya hammer ya. Atau mungkin juga bisa kita sebutnya sebagai long lower shadow karena ini memang real bodinya sangat-sangat kecil, kemudian ada tail di atas tapi jauh lebih panjang yang ada di bawah. Jadi kita asumsikan saja ini sinyal untuk terjadinya reversal. Dan targetnya itu berarti kembali kita akan mengincar teritori tengah atau zona tengah yang kemarin juga sempat kami tandai, itu berada kisaran 1804 sampai 1818. Tapi kali ini dengan tipisnya volume perdagangan, mengingat Amerika merayakan Thanksgiving, kemungkinan dia hanya berkisar di ya mungkin 1803 sampai 1808 saja. Itu pun dengan catatan kita harus lihat dari sisi H4-nya yang ternyata kita mendapatkan pola yang kita sebut dengan adanya potensi dari double bottom ya, dan double bottom ini kemungkinan kalau misalkan diperhatikan dari grafik K4 memang sudah layak terjadi, tapi neckline ada di 1793 walaupun tadi pagi itu sudah sempat spike sampai 1794, tapi ternyata masih tetap diasumsikannya sebagai false signal ya, atau false breakout. Oke, kita coba perhatikan lebih dulu. Kalau dilihat dari grafiknya, ini adalah grafik H4-nya tadi. Jadi dia sudah terjadi rebound atau kenaikan. Anda bisa lihat di sini kenaikannya sendiri tidak terlalu prima, belum sampai maksimal, belum sampai tembus betul-betul. Karena kalau misalkan kita anggap ini swing untuk bottom 1, ini swing untuk bottom 2, maka neckline praktis akan berada di zona high 1795.60 ya. Jadi kita masih ada 9395, itu kesimpulannya ya untuk neckline-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita bandingkan lagi dengan kondisi yang ada di grafik H1 seperti yang tadi sempat kami gambarkan di pagi hari, kurang lebih caranya seperti ini ya. Kemarin kita tetap menggunakan Fibonacci retracement, dan Anda ingat bahwasannya ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kemarin itu adalah di pagi harinya wave A, dan di malam hari adalah wave B ya. Berarti kita tunggu ini harusnya wave C, dan ternyata terbantu dengan pola dari double bottom ya. Jadi ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah 1793 atau 1795 kalau lebih tepatnya. Itu akan menjadi neckline penting, dan kalau itu ditembus sebetulnya Anda bisa follow buy. Jadi kalau in case ternyata dia tidak terjadi lagi penurunan ataupun retest di zona 1787, 1789, is okay, Anda tinggal tunggu saja 1793, 1795 itu ditembus. Artinya Anda harus follow buy directly, atau pilihannya adalah menunggu pullback. Jadi kalau misalkan biarkan dia naik lebih dulu sampai zona tengahnya, kalau misalkan dia ada turun atau koreksi, itu berarti dia anggapnya adalah potensi dari retest area neckline. Ya, itu adalah berarti areanya kebetulan di 1793, 1795. Nah, atau dengan kata lain, misalkan pun Anda menggunakan grafik ini polos tanpa menggunakan Fibonacci retracement, Anda sebetulnya bisa saja menggunakan teknik garis trendline seperti demikian. Ya, ini misalkan dengan areal yang saya gunakan, saya kira-kira di situ. Kemudian kalau misalkan kita gunakan areal atasnya, bisa saja seperti ini teman-teman. Nah, kalau melihat seperti ini, sebetulnya potensinya adalah apa yang kita sebut dengan falling wedge ya, atau mungkin lebih ke pennant ya, bearish pennant. Hanya saja areal trendline ataupun resisten trendline itu sudah ditembus, berarti seharusnya ini sudah follow buy. Nah, tapi cara yang teraman adalah biarkan dia swing low lebih dulu, dan itu berarti teritorinya ya supportnya akan berada di 1785 kembali, tapi area tengahnya ada di 1788. Itulah sebabnya kenapa pagi ini kami memberikan rekomendasinya tetap melakukan buy di kisaran 1787 ataupun 1789, lalu kemudian target pertamanya ada 1794 dan target kedua adalah 1802. Meskipun kalau Anda lihat di sini target dari double bottom sendiri sebetulnya akan berada di kisaran ini adalah 1809, 1808. Nah, tapi dengan catatan pula, kalau kita gunakan dengan Fibonacci retracement persis seperti ini, maka kita akan mendapatkan teritori tengahnya. Ya, ini yang saya gunakan kemarin. Nah, Watchscreen ini sempat tail yang cukup panjang, tapi kita asumsikan belum tembus. Nah, Anda perhatikan,
T-rejection 38,2% itu di 1793,30-an. Lalu kemudian berarti kita bisa harapkan short correction atau short dip di 23,6% di 1788. Jadi, satu hal yang cukup menarik adalah terkait dengan pergerakan USD yen. Mungkin Anda masih ada yang ingat kalau misalkan beberapa waktu silam kami sempat menawarkan peluang yang ada di sisi USD yen. Ya, selama 2 minggu berturut-turut atau bahkan 3 minggu berturut-turut ya. Waktu webinar pun kami sempat menyampaikan kembali terkait dengan peluang dari Elliott Wave ya. Nah, maka kemungkinan potensinya kurang lebih seperti ini ya. Ini wave 1, 2, 3, 4 correction, kemudian dia mulai kenaikan seperti itu, dan kita juga sudah lakukan bantuan dari Fibonacci expansion, dan kalau misalkan 115,60 itu ditembus, maka kita akan mendapatkan pola kenaikan sampai 117 atau yang paling dekatnya adalah 116,80. Nah, jadi kalau misalkan di daily chartnya USD sendiri kurang lebih seperti demikian ya. Dia diharapkan koreksi sedikit saja. Ini berarti tail yang cukup layak dan akhirnya dia lanjutkan kenaikan. Apalagi Fibonacci expansion sudah sangat manis, sudah sangat cantik, dan itulah sebabnya kenapa kami tetap memegang untuk melakukan buy on dip untuk USD yen. Walaupun ya memang betul sekali kalau misalkan kita bicara tentang USD yen dengan gold biasanya kecenderungannya berlawanan arah, tapi kali ini ada kalanya kita akan melakukan dia akan relatif searah. Apalagi dengan potensi hari ini adalah US Treasury yield market itu sedang ditutup, jadi kemungkinan dia tidak dapat power boost kecuali dari lokal ataupun domestik.